Hey, sebelum presentasi ini kita mulai, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayah Fatur Rahman, alamat Desa Kedasih, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Status saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Hobi saya membuat video. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita melihat identitas mata kuliah ini. Nama mata kuliah ini adalah model dan strategi belajar mengajar, bobot SKS 3. Dosen yang akan membimbing kita pada semester 3 ini yaitu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Baik, pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu tentang teori belajar, kognitivisme, dan humanisme. Dan ini merupakan tema ketiga atau tugas ketiga dari tema-tema sebelumnya. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang teori kognitivisme. Apa sih teori kognitivisme itu? Kognitivisme itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi materi ini lebih ke proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Teori kognitivisme ini juga didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Teori kognitivisme ini memandang belajar adalah perubahan atau sebuah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Ciri-cirinya, peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal. Kemudian materi disusun dari yang sederhana ke kompleks atau yang konkret. Kemudian lebih fokus ke proses. Kemudian peserta didik aktif dan disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Adapun asumsi dasar pada teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Teori kognitivisme ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Teori ini memiliki kelebihan seperti membuat proses belajar menjadi lebih aktif, menjadi lebih mandiri. Akan tetapi, kekurangan dari teori ini adalah pemahamannya yang sulit untuk dipahami dan tidak dapat diaplikasikan ke beberapa tingkat pendidikan. Adapun macam-macam teori kognitivisme yang terkenal itu ada 7. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif Piaget. Yang nomor 2 ada teori pemrosesan informasi Gagne. Yang nomor 3 ada teori Brunner. Yang nomor 4 ada teori bermakna Ausubel.
Yang selanjutnya ada teori Dianes. Yang selanjutnya juga ada teori belajar Van Hil. Dan yang terakhir juga ada teori belajar Rowell dan Van Gen. Jika masih belum dipahami, kami menyediakan contoh teori kognitivisme dalam proses belajar mengajar di sekolah. Contohnya, seorang guru dalam menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh peserta didik atau siswa, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-teman lainnya. Untuk tokoh-tokoh teori kognitivisme yaitu yang pertama ada Jean Piaget, ada Jeremy Brunner, ada Asumbel, dan ada Robert. Mungkin itu tokoh-tokoh kognitivisme yang terkenal. Selanjutnya kita menuju pada materi yang nomor 2, yaitu tentang teori humanisme. Apa sih teori humanisme itu? Humanisme ini memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Kemudian teori belajar pada aliran humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pemikiran humanisme itu lebih mendesak agar di dalam mengajar, guru harus memperhatikan bakat dan minat, kebutuhan anak, dan lebih jauh lagi dapat menciptakan lingkungan kelas atau forum yang sehat secara sosial dan emosional, yang ditandai dengan adanya penerimaan dan adanya rasa saling untuk menghargai. Proses belajar dikatakan berhasil apabila siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Ciri-cirinya, siswa lebih aktif, guru membuat hubungan yang kuat dengan siswa, kemudian memperhatikan kognitif dan afektif siswa. Selanjutnya, teori ini lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Kemudian, teori humanisme ini juga membahas tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dalam proses ideal belajar, seperti pengkajian berbagai teori belajar lainnya. Teori humanisme ini memiliki macam-macam teori. Yang saya ambil itu ada 3. Adapun teori yang pertama yaitu teori dari Arthur Combs. Kemudian yang nomor 2 ada teori Maslow, dan yang terakhir ada teori dari Carl Rogers. Jika masih belum paham tentang teori humanisme, kami menyiapkan contoh teori humanisme ini dalam proses belajar mengajar di sekolah. Contohnya, seorang guru harus memberikan dan memperhatikan motivasi belajar pada siswa didik atau murid, serta memberitahukan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang masih belum paham. Berarti guru harus menerangkan kembali dan mampu memahami setiap karakter dari setiap peserta didik. Kemudian tokoh-tokoh kognitivisme yaitu ada Abraham Maslow, ada Carl Rogers, ada Arthur Combs, ada Carl, ada Honey, dan
juga ada Homres serta Habermas. Teori humanisme ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari teori belajar humanisme ini mampu membawa manfaat bagi setiap individunya, juga membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang adil atau yang baik. Untuk kekurangan pada teori humanisme ini, menurut Budi Ningsih mengemukakan pendapatnya mengenai kekurangan teori humanisme ini sebagai berikut. Peserta didik yang tidak ada keinginan untuk memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses belajar. Untuk kesimpulan pada teori yang kami bahas ini, teori kognitivisme lebih membantu peserta didik agar mendapat pengalaman dan dengan itu akan bertambah kualitas dan kuantitas tingkah laku peserta didik. Kemudian, teori humanisme bertujuan memanusiakan manusia semanusiawi mungkin. Proses pembelajaran dinilai efektif bila peserta didik memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik dalam rangkaian pembelajaran hendaknya berupaya agar cepat atau lambat dia dapat mengaktualiskan dirinya sebaik mungkin, lebih baik lagi. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada tugas presentasi kali ini. Semoga dapat difahami dan dimengerti oleh teman-teman, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.